Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video review buku. Pada video kali ini bersama saya Bisri Mustafa. Video ini akan mereview buku yang berjudul The Miracle of Hypnotic Persuasion. Nah, ini bentuk bukunya. Buku ini karangan dari Idrus Putra, yaitu rahasia mempengaruhi dan mengendalikan pikiran orang lain. Jadi untuk teman-teman yang sedang belajar public speaking, buku ini juga penting karena gimana caranya apa yang akan kita sampaikan itu mudah untuk ditangkap oleh lawan bicara kita, dan juga kita bisa mempengaruhi lawan bicara kita. Nah, ini bagus juga. Buku ini nggak terlalu tebal, hanya sekitar 180 halaman, dan kata-kata di buku ini juga mudah untuk kita cerna. Nah, ini sudah saya rangkum di laptop saya di beberapa subbab dan materi yang mungkin menarik menurut saya. Yaitu yang pertama yaitu untuk mempengaruhi orang setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu ciptakan kesan sebaik mungkin. Nah, ini penting banget. Kenapa kita harus bisa menciptakan kesan ke orang lain sebelum kita melakukan bicara atau melakukan persuasi atau mengajak seseorang. Nah, kenapa? Karena orang akan ingat seseorang ketika orang tersebut memiliki kesan terhadapnya. Contoh, di sebuah kelas, maka yang mudah diingat itu orang yang paling unik dan memiliki kesan beda. Contohnya, ketika di dalam suatu kelas itu ada orang yang paling tinggi, maka dia akan paling mudah untuk diingat karena memiliki kesan yang beda tersebut. Nah, untuk menciptakan kesan setidaknya ada 3 hal yang bisa teman-teman lakuin. Yaitu yang pertama, kesan secara visual. Nah, ini paling sering banget dilakukan oleh orang-orang di sebuah perusahaan. Kenapa? Orang-orang yang berpenampilan baik di bank itu biasanya ditaruh di customer service atau teller, karena agar kesan visualnya itu mudah untuk melakukan pekerjaannya. Nah, itu yang pertama, yaitu ciptakan kesan sebaik mungkin dengan cara di visualnya. Itu penting. Jadi untuk teman-teman yang mau menciptakan kesan yang baik ketika wawancara atau ketika melakukan menjadi pembicara, maka berpakaianlah yang baik, yang rapih agar kesannya itu baik. Terus yang kedua itu kesan secara auditory. Nah, ini penting juga. Kesan auditory itu apa? Secara pendengaran. Jadi bertutur katalah yang baik, melakukan salam, melakukan sapaan yang hangat. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita menggunakan sapaan di awal, maka kesannya adalah kita bisa menciptakan kesan tersebut agar mudah diingat oleh orang lain. Itu yang kedua, yaitu auditory. Kesan yang pertama visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Ini juga bisa lewat sentuhan. Contohnya ketika teman-teman mau ngobrol sama seseorang, maka bisa salaman terlebih dahulu atau menyapa, menepuk bahunya. Itu bisa menciptakan kesan juga. Ada 3 ya, visual, auditory, dan kinestetik. Itu penting karena kesan tersebut yang bisa menjadi orang tersebut ingat terhadap kita. Yaitu ciptakan kesan, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu ciptakan suasana yang nyaman dan aman. Nah, itu kenapa? Karena ketika dan ini faktanya ya, setiap manusia atau manusia pada umumnya itu menganggap orang lain yang tidak dikenal itu adalah sebagai ancaman. Contohnya, ketika kita di kerumunan terus tiba-tiba ada orang asing yang nggak kita kenal itu datang menghampiri, maka secara secara defaultnya, secara alaminya itu kita menganggap orang tersebut adalah ancaman. Jadi ketika kita ingin melakukan persuasi terhadap seseorang, pastikan kita bisa membuat suasana ketika ngobrol, suasana ketika kita berbincang itu menjadi aman dan nyaman. Contohnya ketika kita mau ngobrol, mungkin bisa kita, kalau di buku ini dicontohinya, bisa kita mengungkapkan, mari kita duduk terlebih dahulu agar ngobrolnya enak. Maka itu bisa menimbulkan kesan yang konotasinya menjadi obrolan tersebut nyaman, sehingga kita bisa mudah untuk melakukan pembicaraan. Itu yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman dan aman. Nah, yang pertama kesan, yang kedua nyaman dan aman. Terus yang ketiga, libatkan rasa percaya. Nah, jadi ketika kita sudah menciptakan kesan yang baik, habis itu kita membuat suasana aman dan nyaman, maka kita bisa melibatkan rasa percaya terhadap lawan bicara kita. Jadi gimana caranya lawan bicara kita itu menjadi percaya dengan diri kita? Itu gimana caranya? Setidaknya ada 5 gerbang lewat panca indera. Yang pertama penglihatan,
pengecap, pembau, pendengaran, maupun perasa. Nah, 5 indera ini bisa kita gunakan untuk orang lain percaya dengan kita. Contohnya ini yang biasa dilakukan kalau contoh di indera penglihatan, maka apa yang mereka lihat itu harus menambah kepercayaan terhadap kita. Contoh ketika kita menawarkan sebuah barang, ya pakaian yang kita kenakan harus menambah kepercayaan. Jangan sampai kita menawarkan sebuah barang tapi pakaian kita santuy, tidak mencerminkan barang tersebut. Nah, itu di penglihatan. Terus yang kedua, pengecap. Apa yang mereka rasa ini biasanya di bisnis F&B atau makanan dan minuman ini, itu biasanya dia memberikan testimoni untuk mencicip produk dia. Nah, ketika produknya enak, maka maka dia sudah menambah kepercayaan terhadap produk tersebut, sehingga untuk mempersuasi atau menjual barang tersebut itu lebih gampang. Terus yang ketiga, pembau. Apa yang mereka cium ini biasanya di bisnis parfum. Nah, dia ada tester, yaitu apa yang mereka bau. Kalau itu enak ya dia bisa membelinya. Terus yang keempat yaitu pendengaran, dan yang terakhir yaitu perasa. Nah, ini 5 panca indera ini bisa menjadi gerbang orang lain percaya dengan kita. Itu yang ketiga, libatkan rasa percaya. Dan yang keempat yaitu tidak ada pesan yang salah. Nah, ini biasanya kenapa A dan B ketika ngomong hal yang sama tapi yang ditangkap itu berbeda, ya karena sebenarnya tidak ada pesan yang salah. Yang ada gimana cara menyampaikan dan gimana cara seseorang itu mengemas suatu pesan agar tersampaikan. Nah, ini beda-beda. Jadi sebenarnya tidak ada pesan yang salah, tinggal kitanya gimana belajar untuk menyampaikan, mengemas sebuah informasi untuk disampaikan sehingga sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Itu yang keempat. Terus yang terakhir yaitu percaya diri sendiri. Nah, sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita mempersuasi atau mengajak seseorang, pastikan kita yakin terlebih dahulu tentang objek yang akan kita sampaikan. Contohnya ketika aku menjual sebuah barang A, mengajak orang untuk membeli barang A, ya pastikan aku harus percaya terlebih dahulu sebelum mengajak untuk membeli barang tersebut. Nah, itu 5 hal yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Sebenarnya masih ada banyak bab-bab materi-materi yang menarik. Teman-teman bisa baca dan beli bukunya di toko buku terdekat. Mungkin itu saja review buku tentang The Miracle of Hypnotic Persuasion. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.